Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felinda Sari dengan NPM 234111103 di kelas manajemen 23D. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi sosialisasi DEA. Pada sosialisasi tersebut menjelaskan bagaimana penggunaan aplikasi GPT dengan baik. Penggunaan aplikasi GPT yang baik adalah ketika kita memahami dan memanfaatkannya secara bijak, etis, produktif, dan bertanggung jawab sesuai dengan tujuan positif. Pertama-tama, penting untuk memahami bahwa GPT atau Generative Pre-trained Transformer merupakan teknologi kecerdasan buatan yang dirancang untuk membuat manusia menghasilkan teks, menjawab pertanyaan, membuat ringkasan, menyusun ide, menulis artikel, membantu pemrograman, menerjemahkan bahasa, dan berbagai banyak jenis tugas lainnya. Oleh karena itu, penggunaan yang baik dimulai dari pemahaman fungsi dan potensi GPT dan dalam membantu proses berpikir, bekerja, belajar, dan berkarya di berbagai bidang seperti pendidikan, bisnis, penulisan kreatif, layanan pelanggan, hingga teknologi informasi. Dalam praktiknya, penggunaan GPT yang baik harus diawali dengan memberikan instruksi yang jelas, lengkap, dan terfokus agar output yang dihasilkan relevan dan berkualitas. Kita sebaiknya menghindari perintah yang terlalu umum atau ambigu, karena hasilnya tidak akan sesuai dengan harapan. Misalnya, dibanding hanya menulis buat artikel, akan lebih baik jika menuliskannya buat artikel sepanjang 500 kata tentang manfaat literasi digital bagi pelajar SMA dengan gaya bahasa formal dan struktur 3 paragraf utama. Dengan prompt yang baik, GPT bisa memberikan hasil lebih akurat sesuai kebutuhan. Selain itu, penggunaan GPT yang baik juga harus memperhatikan etika dan tanggung jawab. Kita harus menggunakan GPT untuk tujuan tidak melanggar hukum atau norma, seperti tidak menyebarkan informasi palsu, tidak membuat konten yang mengandung unsur kebencian, diskriminasi, penipuan, maupun plagiat. Ketika menggunakan GPT untuk membuat tulisan sebuah artikel, laporan, atau karya ilmiah, kita sebaiknya tidak langsung menyalin hasilnya tanpa menyuting atau mengeceknya ulang. GPT hanyalah alat bantu awal yang perlu dikembangkan lebih lanjut dengan pemikiran dan kreativitas manusia. Kita juga perlu menyertakan penyesuaian gaya bahasa dan verifikasi fakta dari sumber lain, karena GPT bisa saja memberikan informasi yang keliru atau tidak mutakhir. Dalam konteks keamanan dan privasi, penggunaan juga harus lebih berhati-hati untuk tidak memasukkan informasi yang bersifat pribadi, rahasia perusahaan, atau detail sensitif seperti nomor identitas, informasi keuangan, atau isi kontak penting. Hal ini penting untuk menjaga keamanan data pribadi dan mencegah kebocoran informasi yang tidak diinginkan. Meskipun GPT memiliki perlindungan privasi, tanggung jawab tetap berada di tangan pengguna untuk tidak menyalahgunakan sistem. Penggunaan GPT yang baik juga berarti menjadikan sebagai alat bantu yang mendukung pengembangan diri dan produktivitas, bukan sebagai pengganti total usaha manusia. Dalam dunia pendidikan, misalnya GPT dapat digunakan untuk menyelesaikan konsep sulit, membantu latihan soal, atau menyusun kerangka esai, tetapi tidak seharusnya menggantikan pemahaman siswa secara utuh. Dalam bisnis, GPT bisa membantu menyusun proposal, membuat caption, promosi, merancang ide konten, media sosial, atau membantu menyusun email resmi dengan lebih cepat dan efisien. Di bidang teknologi, GPT bisa membantu menjelaskan kode, memberi saran debugging, atau membuat template program. Namun, dalam semua kasus tersebut, hasil dari GPT perlu diedit dan ditinjau kembali agar sesuai konteks dan standar profesional. Next, manfaat GPT bagi mahasiswa sangat besar dalam mencakup berbagai aspek yang mendukung proses belajar, meningkatkan produktivitas akademik, serta membantu pengembangan diri secara menyeluruh. Pertama, GPT dapat membantu mahasiswa untuk memahami materi kuliah yang sulit dengan menjelaskan konsep-konsep akademis secara sederhana, memberikan analogi, serta menyajikan contoh yang relevan, sehingga mahasiswa lebih mudah memahami pelajaran di bidang
berbagai bidang studi mulai dari ilmu sosial, hukum, kedokteran, teknik, hingga sains dan teknologi. Selain itu, GPT juga berperan penting dalam membantu mahasiswa menyusun tugas-tugas akhir seperti makalah, esai, laporan praktikum, dan artikel ilmiah. Dengan memberikan bantuan dalam penyusunan kerangkaian tulisan, menentukan ide utama, memperbaiki tata bahasa, serta menyarankan struktur yang lebih baik, sehingga mahasiswa dapat menghasilkan tulisan dengan lebih rapih dan berkualitas. Di sisi lain, GPT juga bermanfaat dalam proses riset awal karena mampu membantu mahasiswa menggali ide penelitian, memahami istilah akademik, dan mendapatkan gambaran awal tentang suatu topik sebelum melakukan pencarian literatur yang lebih mendalam. GPT dapat digunakan sebagai mitra diskusi interaktif yang mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis, mempertimbangkan berbagai sudut pandang, dan mengasah kemampuan analisis dalam menyusun argumen yang logis dan mendalam. Selain itu, GPT sangat membantu dalam menghemat waktu, terutama dalam merangkum materi panjang, menyusun daftar poin penting, atau menjawab pertanyaan-pertanyaan spesifik dengan cepat, sehingga mahasiswa dapat belajar dengan lebih efisien meskipun melihat jadwal kuliah yang padat. Tidak hanya dalam aspek akademik, GPT juga bermanfaat dalam membantu mahasiswa mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja seperti menyusun kurikulum vitae atau CV, membuat surat lamaran kerja, mempersiapkan jawaban wawancara, serta belajar menulis profil profesional untuk media seperti LinkedIn. Bagi mahasiswa yang sedang belajar bahasa asing atau menulis dalam bahasa akademik, GPT dapat menjadi alat bantu yang lebih efektif dalam menerjemahkan teks, memperbaiki struktur kalimat, serta memberikan contoh penulisan yang tepat dan sesuai konteks. Penerapan GPT dalam analisis bisnis. Nama brand Pinbus, nama produk atau jasa yang ditawarkan, minuman probiotik fermentasi kulit nanas dengan rempah alami seperti kayu manis, gula aren, serai, dan jahe. Fitur produk. Yang pertama, terbuat dari kulit nanas yang difermentasi secara alami. Yang kedua, mengandung probiotik baik untuk pencernaan. Yang ketiga, diperkaya rempah-rempah tradisional yang berkualitas. Yang keempat, rasa segar alami tanpa bahan pengawet. Dan yang terakhir, dikemas dalam botol praktis siap minum. Keunggulan fungsional. Yang pertama, melancarkan sistem pencernaan. Yang kedua, meningkatkan imunitas tubuh. Yang ketiga, alternatif minuman sehat bebas soda. Yang keempat, cocok dikonsumsi harian. Yang kelima, bisa disimpan dingin untuk kesegaran optimal. Next, keunggulan emosional. Yang pertama, memberikan rasa segar dan tenang. Yang kedua, meningkatkan semangat sehat alami. Yang ketiga, membuat konsumen merasa lebih aware terhadap harga gaya hidup sehat. Yang keempat, memunculkan kebanggaan karena mengkonsumsi produk lokal ramah lingkungan. Dan yang terakhir, memenuhi kebutuhan gaya hidup sehat dan kekinian. Next, UVP atau Unique Value Proposition. Minuman probiotik berbahan dasar kulit nanas dan rempah alami khas Indonesia yang menyehatkan pencernaan dan penyegaran tubuh. Solusi sehat alami untuk gaya hidup aktif masa kini. Next, USP atau Unique Selling Proposition. Minuman probiotik pertama dari kulit nanas yang dipadukan dengan rempah tradisional Indonesia, menghadirkan manfaat kesehatan dan cita rasa eksotis dalam satu botol segar. Next, STP atau Segment Targeting and Positioning. Segmenting demografis, mahasiswa, pekerja muda, ibu rumah tangga, pegiat kesehatan usia 18-40 tahun. Psikografis, gaya hidup sehat, suka mencoba minuman alami atau tradisional, sadar akan pentingnya pencernaan dan daya tahan tubuh. Perilaku, sering memberi minuman sehat, rutin mencari produk alami, menyukai produk lokal dan sustainable. Next, targeting. Target utama kami yaitu mahasiswa dan pekerja muda yang aktif dan peduli akan kesehatan. Sekunder kami yaitu ibu rumah tangga dan komunitas hidup sehat yang mencari alternatif minuman alami. Next, positioning. Pinbus adalah minuman probiotik sehat berbahan kulit nanas dan rempah pilihan yang cocok dikonsumsi siapa saja yang ingin tetap sehat, segar, dan sehat tiap hari tanpa riba. Next, buyer personal.
Saya mempunyai 3 contoh. Yang pertama yaitu mahasiswa pencinta gaya hidup sehat usia 21 tahun, lokasi Bandar Lampung. Tujuan menjaga kesehatan tubuh selama kuliah, tetap segar dan bertenaga saat kuliah pagi. Tantangan sering merasa begah atau lelah setelah makan berat, sulit menentukan minuman sehat dan praktis. Perilaku aktif di media sosial, menyukai konten edukatif tentang gaya hidup sehat, dan tertarik pada produk lokal berkonsep zero waste. Next, karyawan kantoran usia 28 tahun, lokasi Bandar Lampung. Tujuan menjaga daya tahan tubuh dan produktabilitas harian. Tantangan, tidak punya waktu olahraga, mudah lelah, suka ngemil yang tidak sehat. Perilaku sering beli minuman instan mulai mengganti kopi atau soda dengan minuman alami, senang mencoba tren minuman sehat. Next, ibu muda peduli gizi keluarga, usia 35 tahun, lokasi Bandar Lampung. Tujuan memberi pilihan sehat untuk keluarga, mencegah sakit perut dan batuk pilek. Tantangan, anak-anak suka minuman manis, khawatir dengan bahan kimia dan gula berlebihan. Perilaku aktif mencari produk sehat di marketplace, suka beli dalam paket bundling, dan tergabung di komunitas parenting sehat. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.